Itu juga tuh kayaknya. Sama. Bukan bentuknya. Oh iya Bang. Iya, sama tapi yang tadi kan. Ini Bang semua ya Pak. Nah. Semua tanggung jawab Budi Ari, ulah Budi Ari. Kenapa didefinikan staf sus saya? Ini kan framing yang jahat dan menurut saya fitnah yang terlalu keji ini. Ya. Dituduh mereka terlibat melindungi situs judi online. Ya. Kan masih ada yang ngasih duit dong. Kalau yang ngasih duit dicokok, baru kita tahu kan kemana nanti larinya. Ternyata pegawai-pegawai Komdiji yang ditangkap ini menyembunyikan rekening-rekening itu. Judi online ini sudah merasuk ke seluruh kehidupan bernegara kita. Dan karena ini daya rusaknya udah terlalu luar biasa. Bukan hanya TNI Polri, ASN, Anggota Dewan juga pasti ada. anggota Ya? Dewan. Bayangkan coba, semuanya terpapar. Uang kesatuan hilang dan ujungnya nanti ke kriminalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, ya, sarjana ilmu politik. Dan hari ini di sebelah saya ada bukan sebagai Menkominfo, bukan ya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, yang pada sebelumnya adalah Menteri Kominfo ya, sekarang jadi Komdiji. Menkominfo terakhir. Menkominfo terakhir sebelum jadi Komdiji. Tapi ini to the point aja nih, ada satu hal yang benar-benar menggelitik dan membuat saya penasaran nih, Pak Budi nih ya. Jadi hari ini heboh penggerbekan katanya di ruang staf sus. Tadi saya lihat di Instagramnya Ahmad Saroni, langsung kita putar nih. Uang juga ya. Bawah. Bisa dilepas. Bisa langsung kita terus ya. Lanjut dulu, bawahnya dulu bang. Sama. Jangan. Agak kasih jarak John. Nah. Sama. Terus ini bawah. Terus kosong bawah. Lagi. Sama. Buka ya semua dulu. Jadi kita dalam tanya begini. Ini juga. Iya, itu ya. Itu juga tuh kayaknya. Sama. Bukan bentuknya. Oh iya Bang. Iya, sama tapi yang tadi kan. Ini Bang semua ya Pak. Tuh, bener-bener gila. Ruangan staf khusus Budi Ari, Menkominfo, pelindung judi online digerebek polisi. Berarti dibilang karena pelindung judi online nih. Telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis. Serius nih, bener nggak sih beritanya nih? Sampai ada komentarnya 7.400 orang. Ini kenal nggak dengan ruangan ini? Begini, Iya, satu, iya. itu peristiwa waktu Kejaksaan Agung menggerebek Duta Palma. Film itu ya? Iya, tadi video tadi ya. Gitu ya. Kedua, Duta Palma berarti kasus Duta beda. Palma itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Waktu iya. video itu menceritakan tentang ketika Kejaksaan Agung melakukan penggerebekan Iya. Duta Palma. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, video itu kenapa kok di-capture seolah-olah itu peristiwa penangkapan Staf susnya bukan soal judol. Iya. Dan apalagi dikaitkan dengan staf sus saya. Iya. Di dalam selama saya jadi Menkominfo tidak ada staf sus saya yang terlibat judi online, karena staf sus saya itu adalah Pak Sarwoto, Pak Widodo, Mas Dedi Permadi, Sugiarto, dan Daniel Hutagalung. Nggak ada nama-nama lain. Gitu loh. Kalau kenapa didefinikan staf sus saya? Ini kan framing yang jahat dan menurut saya fitnah yang terlalu yang keji lah, fitnah keji ini. Iya. Gitu. Soalnya sampai ada tulisan pelindung judi online di gerbek polisi gitu. Kalau soal ngomong pemberantasan judi online, saya ini kan selama jadi Menkominfo yang paling mempopulerkan tentang judi online adalah penipuan. Kita kampanye di mana-mana judi online penipuan. Scammer gitu ya. Judi online ini scam, penipuan. Masa saya terlibat dalam urusan seperti ini, begitu loh. Oke, tapi tadi pertama kali lihat video tadi kapan? Tadi siang ya. Oke, waktu ngeliat itu gimana? Ya, ini salah nih. Ini bukan peristiwa penggerebekan. Ini peristiwa waktu saya udah cek kemana-mana. Oh, ternyata ini peristiwa waktu Kejaksaan Agung menggerebek Duta Palma. Oke, tapi merasa dirugikan nggak dengan adanya sangat statement? dirugikan, apalagi dengan komentar-komentar penghakiman dari para netizen. Maksudnya harus cek dulu dong bahwa yang terjadi itu sangat jauh dari faktanya gitu. Jangan coba memframing saya seolah-olah saya ini melindungi, merestui judi online. Orang kita ini selama 15 jadi Menkominfo ini yang paling populer dan getol memberantas judi online. Kok jadi di framing sebaiknya? Begitu loh. Oke. Sebelum nanti kita tanya soal sebenarnya seberapa situs judi online sih yang diberantas zamannya Pak Budi Ari. Tapi saya mau nanya juga nih. Kan kemarin sempat ditangkap beberapa oknum dari Komdiji yang dulunya pasti Kominfo ya. Iya.
termasuk orang yang ada ada siapa? AK, ada lagi Tony gitu ya. Ya. Dan sampai kemarin keluar foto bahwa ini orangnya Pak Budi Ari nih. Sampai ada datang di foto kawinannya. Kawinan, ya. Saya jawab satu-satu. Kenal nggak sama orang tadi? Gini. Ya. Ketika saya masuk sebagai Menkominfo, saya melihat tenaga yang bekerja atau berfungsi untuk melakukan take down ini tidak memadai. Oke, tenaga untuk men-take down tidak memadai. situs-situs judi Karena online. tugas pemberantasan judi online ini memerlukan tim dan teknologi yang lebih mumpuni untuk mengatasi judi online. Oke. Nah, karena itulah saya membuka kepada siapapun untuk yang punya kemampuan dan keahlian untuk ikut berpartisipasi atau terlibat dalam pemberantasan judi online itu. Emang dibuka peluang kerjanya. Dibuka peluang, karena ada banyak, bukan hanya cuma satu AK, ada beberapa lagi. Ada 10 atau berapa, ada yang mengundurkan diri juga setelah itu, dan sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa ketika itu, kemampuan Kominfo untuk melakukan take down hanya 10.000 situs per hari. Pada saat itu? Pada saat itu. 10.000 situs per hari. Sementara si AK ini, dikenalkan oleh teman yang bernama T ini, bahwa ini anak hebat, punya teknologi yang bisa melakukan take down 50-100.000. Oh, pada saat itu dikenalkan oleh ya, si ini T. ada hacker nih. Ada hacker hebat bisa menghajar situs judi online dengan teknologinya, dengan sistemnya 50.000 sampai 100.000. Padahal kemampuan pada saat itu cuma 10.000. Ya gimana saya nggak terpukau? Iya. Yang penting merah putih dan yang penting mau mengeksekusi situs-situs judi online. Sempat dibuktikan pada saat itu? Sempat dibuktikan. Dibuktiin apa yang dibuktiin? Dibuktikan bahwa terjadi jumlah yang sangat signifikan. Karena kalau dari segi jumlah, saya selama menjabat menjadi Menkominfo di 2023-24 itu hampir 3,8 juta situs judi. 3,8 juta situs judol yang dibandingkan dengan dari 2017 sampai saya masuk 2023 itu cuma 800.000. Dengan sekian tahun yang banyak. Dengan dalam waktu 7 tahun. 6 tahun, dalam waktu 6 tahun dibanding saya 1 tahun 3,8 juta. Dari segi jumlah sangat jauh gitu. Oke. Sampai di situ saya sangat salut ya. Berarti bisa di take down. Iya. Karena sebenarnya selama 1 tahun lebih itu saya udah mempelajari. Ini kuncinya bukan soal situs juga. Ini soal NAP, Net Access Providernya. Iya. Itu saya tutup dari Kamboja, Filipina saya tutup. VPN gratis saya tutup. Iya. Nah, sampai saya satu titik saya udah bilang ini bukan urusan Kominfo sebenarnya. Ini yang kunci pemberantasan judi online itu ada di sistem pembayaran. Dalam hal keuangan ya berarti ya? Dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK. Karena itulah saya berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Iya. Karena e-wallet saya ajak kerjasama. Iya. Asosiasi fintech saya ajak kerjasama. Gitu loh. Bahkan mereka mendeklarasikan saya memberi imbauan semua ekosistem digital untuk sama-sama memerangi judi online. Gitu loh. Karena ketika sistem pembayarannya bisa kita hentikan, maka disitulah berhenti pasti. Bukan, paling tidak makin berkurang. Iya. Masyarakat kecil untuk mengakses judi online, gitu loh. Kalau sistem pembayaran, kalau sistem pembayaran Bank Indonesia dan OJK nih ya. Iya, gitu loh. Karena payment gateway-nya di Bank Indonesia, sementara perizinan untuk fintech dan lain-lain itu di OJK. Dan ternyata banyak fintech ilegal juga. Termasuk pinjol-pinjol ilegal. Gitu. Dan setelah saat itu ada ya ada beberapa termasuk kerjasama dengan PPATK saya sampaikan semuanya gitu. Dan PPATK sendiri mengakui bahwa ternyata pegawai-pegawai Komdigi yang ditangkap ini menyembunyikan rekening-rekening itu gitu. Seperti itu. Jadi saya jelaskan bahwa apa yang teman-teman atau anak-anak yang dilakukan ini betul-betul mencederai kepercayaan yang saya berikan dan mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepada mereka. Si T dan si AK tadi. Semuanya, termasuk yang 11 itu. Saya beberapa orang saya nggak menyangka, walaupun beberapa orang saya udah curiga. Tapi kenal dengan orang-orang yang lain. Ya, yang pegawai-pegawai itu pasti saya kenal dong. Iya. Gitu loh. Iya. Karena saya setiap ada masalah, termasuk jumlah penurunan, saya panggil mereka ke ruangan saya untuk harus dikejar terus, sikat terus. Iya. Begitu loh. Nggak boleh kendor. Lawan judi online ini nggak boleh mut-mutan. Makanya saya mengenalkan istilah 5K dalam pemberantasan judi online. Yang pertama, komitmen, kepedulian, konsistensi,
keberanian, dan yang terakhir kebal godaan. Karena disitulah titik lemahnya, kebal godaan. Kalau kita tergoda duit judi online ini pasti jatuh ke jurang, gitu loh. Oke, jadi AK itu bukan satu-satunya orang yang direkrut pada saat itu ya? Bukan. Jadi bukan hanya dia satu-satunya. Iya. Maka di framing, kenapa dia nggak lulus? Dia bukan nggak lulus. Oh iya, kan ada dibilang bahwa dia AK ini tidak lulus tes, tapi kok malah tetap bekerja untuk memberantas judi online. Nah, gimana keterangan itu? Bukan dia nggak lulus. Jadi dalam sistem penggajian numerasi di birokrasi itu karena dia SMK. Oh, dia lulusan SMK, bukan S1, S2. Iya, betul, bukan S1, S2 sehingga dalam sistem penggajiannya ada problematika gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa di dunia IT ini orang bukan dilihat dari ijazahnya, tapi dari kemampuannya gitu loh. Jadi framing bahwa kok tidak diluluskan kita terima, bukan itu. Jadi prasyarat kesarjanaan atau ijazah dia tidak masuk prasyarat ketika masuk dalam gitu. kelembagaan kementerian ini, sisi administrasi kan harus kita perhatiin. Sehingga akhirnya dia masuk dalam kategori tenaga ahli supaya dia bisa bekerja di situ. Karena basisnya ijazah nggak bisa. Gitu loh. Tapi yang pada awal-awal si AK dan Stone ini emang cemerlang ya berarti ya? Wah, si AK ini bagus awal-awal. Sampai ada framing saya datang ke foto kawinan dia. Itu gimana tuh? Gini loh, saya prinsipnya siapapun orang mengundang saya ketika dia merit, saya berusaha datang kalau manakala dia bisa. Manakala saya punya waktu, saya datang. Apalagi kawinannya di Jakarta, di Bekasi. Waktu itu. Saya hadir. Oke, saya hadir. Karena saya kebetulan bisa waktu itu. Karena malam, hari kerja juga, saya bisa hadir, saya hadir. Siapapun ya, pegawai saya yang saya punya kesempatan dan waktu, saya akan hadir. Kalau saya diundang untuk kawinan gitu loh. Nah, itu di fair framing foto saya seolah-olah saya dekat perintah saya. Selama saya jadi Menkominfo, tidak pernah ada satu pun perintah baik lisan maupun tertulis untuk tidak menutup situs judi online. Oke, tidak pernah ada perintah untuk mengecualikan ini, kecuali ini gitu ya. Bisa ditanyakan ke mereka semua. Iya. Tanyain aja, pernah nggak ada? Dan siap diperiksa soal ini. Iya. Kita udah akan jelaskan itu. Kalau diminta oleh aparat penegak hukum untuk menjelaskan, saya jelasin. Tanya aja mereka. Ada nggak perintah dari saya lisan maupun tertulis? Untuk si ini jangan ditutup, si ini ditutup, nggak ada. Oke. Begitu. Dan levelnya AK dan T dan kawan-kawan ini sebetulnya tuh secara jenjang struktural gitu ya, hierarki. Dari menteri sampai eselon atau dirjen segala macam itu berapa step sih? Kalau dari cara di level mana dia? Struktural ini kan, menteri kan ke dirjen, Direktorat Jenderal Aptika. Habis dirjen Aptika, direktur pengendalian. Nah, direktur pengendalian ke bawah lagi namanya ketua tim. Nah, ini di bawahnya nih, ketua tim dan para yang orang-orang tadi ya. Orang-orang tadi ini, gitu loh. Nah, ini terus terang dalam operasional sehari-hari memang saya percayakan kepada direktur pengendalian dan dirjen. Iya. Karena kan urusan kita waktu itu juga banyak, ngurusin BPS, ngurusin yang lain-lain gitu loh. Yang penting buat saya reportnya bahwa ada terjadi penurunan dalam mengakses judi online, dan kita gencarkan kampanye pemberantasan judi online. Tapi jujur kaget nggak waktu kemarin ada penangkapan mereka ini? Maksudnya nyangka nggak? Ternyata mereka ngelakuin ini gitu. Begini. Ngerasa kecolongan ya gitu. Gini, waktu peristiwa pertama ditangkap, saya agak kaget. Kagetnya bukan apa-apa. Kok nama-nama yang saya anggap enggak kok ikut ketangkep gitu loh. Oke. Begitu loh. Ini kelihatannya orang baik nih. Kalau yang beberapa nama dari 11 ini, beberapa nama saya udah curigain. Teman-teman udah kasih masukan. Gaya hidupnya lah, ininya lah. Kita udah tahu. Oh, ini di luar kewajaran. Pegawai negeri di bawah kok hidupnya. Oh, jadi sebelumnya sudah bahkan beberapa itu udah saya nggak boleh lagi jadi ketua tim pengendalian. Gitu loh. Beberapa nama yang ditetangga itu saya nggak kaget. Oke. Tapi ada beberapa yang duga siapa? Saya udah duga karena teman-teman udah kasih input. Yang ini jangan nih, Pak Menteri. Ini gaya hidupnya mewah, ini apa, udah ketahuan tuh. Kalau yang nggak diduga siapa kemarin? Ada beberapa lah, saya nggak mau sebut. Karena dia orangnya baik kok, kenapa kena juga ya? Ternyata jadi benar-benar kecolongan berarti. Betul. Kalau soal AK dan T yang diframingkan ke saya soal orang teman saya atau orang saya, nggak pernah saya memberi instruksi kepada mereka untuk tidak menutup satupun situs judi online. Oke.
Oke, sebenarnya sebelah salah juga sih kalau foto. Jangan-jangan saya juga pernah foto sama Aka sama Ten dianggapnya. Oh, banyak. Itu yang ditangkap itu banyak foto dengan beberapa teman-teman politisi yang lain. Iya, karena juga ada kan foto nggak bisa kemarin. dong dibilang foto. Oke, kita biar fair juga kan. Kemarin Ya, ada foto betul. sama Pak Budi di kawinan. Tapi sempat juga kan di Twitter juga beredar foto salah satu di antara mereka yang tertangkap juga foto bersama teman-teman merah ya PDIP Iya. ya. Ada juga nih. Dan tapi kan tidak membuktikan juga bahwa ada urusan dengan ini gitu kan ya. Ya, yang pasti Iya. bahwa ini ada hikmahnya. Iya, Bagus. iya, iya. Di Kominfo, Komdigi sekarang Iya, ini iya. bisa ada proses seperti saya syukurin. Saya, udah ada kemajuan nih Iya. dalam agenda pembatasan judi Iya. online gitu loh. Tapi yang pasti jangan sampai berhenti di sini. Oke. Harus terus berlanjut. Oke, tapi jujur dulu zaman sebagai Menteri Menkominfo, keyakinannya berapa persen sih judi online ini bisa diberantas di Indonesia? Gini, judi online itu jadi gini. Kominfo dan Komdigi itu cuma di hulu. Iya, Dia cuma menjaga ruang digitalnya. iya. Tetapi tanpa bantuan dari pihak-pihak lain, dalam hal ini OJK, Iya, Bank Indonesia, PPATK, nggak bakal bisa. iya. Terus juga bantuan dari aparat penegak hukum. Dan sekarang aparat penegak hukum sudah nangkap-nangkepin. Nah, kita tunggu aja. Ini kan dari yang ditangkap ini, kan pertanyaannya kan, Siapa ya? siapa yang ngasih uang mereka? Ya nggak mungkin, ya kan mereka dapat Kan duit ya kan yang bayar mereka ya. dituduh mereka terlibat melindungi situs judi online. Ya. Kan mesti ada yang ngasih duit dong. Iya, Nah, kalau yang ngasih duit dicokok, baru kita tahu kan kemana nanti larinya. nah Gitu setuju. loh. Berarti penegak hukum ini benar-benar harus benar-benar serius. Kita apresiasi. Dari mana uang mengalir? Betul, kita Iya kan? apresiasi Iya. langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk Iya. menertibkan atau memberantas judi online. Iya. Itu sangat kita apresiasi. Iya, Langkah ini merupakan langkah yang baik, iya, langkah yang drastis Iya. untuk pemberantasan judi online. Iya. Saya kan udah keluar nih soal judi online, gitu. Ternyata juga ditindaklanjuti. Saya juga berharap dari instansi lain, kementerian lembaga lain, seperti apa seperti aja? OJK, Bank Indonesia. Kalau begitu. semua sinergi Semua bisa. sinergi harusnya bisa. Gitu. Oke, tapi apa pendapatnya? Ini kan ada Satgas Judi Online yang dibentuk di bulan Juni apa Juli kemarin kan? Ya saya sebagai Iya. Menkominfo waktu itu Iya. kan sebagai ketua bidang pencegahan, Iya. tugas kita mencegah kan, Iya, mencegah. iya, Nah kemampuan kita mencegah itu kan tergantung dari juga kerjasama dengan instansi lain. Iya. Dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, Iya, PPATK dan lain-lain. Gitu. Sedangkan penindakan urusan aparat penegak hukum. dan kita lihat saja ini sejauh mana Saya pengembangan. optimis bahwa kepolisian pasti akan mengusut tuntas semua ini. Gitu. Iya, Kita termasuk dari optimis. mana uang mengalir Dari itu. mana ini, dari mana semuanya. Kita harus dukung upaya penegakan hukum ini. Karena bukan apa-apa, kasihan rakyat. Iya, Saya udah bilang kasihan rakyat sejak awal dari wawancara saya dengan banyak pihak. Saya bilang saya bergerak ini bukan karena dendam dengan orang-orang tertentu, enggak. Saya kasihan sama rakyat. oke. Karena rakyat jangan dibodohin. Gitu loh. Dan judi online ini emang online ini benar scammer, penipuan ya. Penipuan. Dan memang tidak ada yang pernah menang dari judi online. Enggak pernah ada. Jangan berharap judi online bisa kaya dari judi online. Yang kaya ya bandarnya dan yang beli judi. Bandarnya. Dan uangnya dibawa kabur lagi ke luar negeri. Udah gila dah. Iya, iya, iya. Gitu loh. Nah, tanggapannya apa nih Pak Menteri nih? PPATK bilang 97.000 anggota TNI Polri bermain judi online. Ngeri nggak sih? Ya ini fakta. 97.000. Ini fakta bahwa judi online ini sudah merasuk ke seluruh kehidupan bernegara kita. Dan karena ini judi online ini daya rusaknya udah terlalu luar biasa. Iya. Bukan hanya TNI Polri, ASN, Anggota dewan juga pasti ada. anggota Ya? dewan, gitu loh. Sehingga menurut hemat kami, Iya, iya. ini karena daya rusaknya sudah terlalu Iya. luar biasa. Iya. Ini saatnya kita kembali meneguhkan sikap kita untuk sama-sama dalam ketegasan kita dan Iya. konsistensi kita dalam pemberantasan judi online ini. Iya. Bayangkan coba, semuanya terpapar, uang kesatuan hilang, Hilang. gitu. Dan ujungnya nanti ke kriminalitas. Iya. Produktivitas, kalau ASN produktivitas rendah. Terus pelayanan publik gimana? Fungsi pelayanan publik karena akan terganggu. Iya. Karena itu juga saya himbau mudah-mudahan semoga pemberantasan judi online terus berlanjut dan bisa memberikan memberikan harapan baru, terutama ini menjaga ruang digital kita. Harus Gitu. Karena digitalisasi ini kan borderless. ya. Iya. Kan kita nggak bisa kontrol, siapapun bisa
menggunakan atau main. Iya, iya. Tinggal bagaimana tugas pemerintah menjaga ini semua sehingga tidak menimbulkan daya rusak yang lebih dahsyat lagi gitu. Oke. Kalau ini nggak bisa dibereskan susah mencapai target pertumbuhan 8%. Iya, iya, iya. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Oke, dan Pak Budiari, ini kasusnya akan berkembang, tapi siap jika diperiksa juga? Kita diminta siap keterangan diberi polisi keterangan, siap? kita siap. Oke, 100% siap ya? Selalu siap. Luar biasa. Oke, dan intinya sudah terjawab penasaran saya, karena saya orangnya to the point aja nanya gitu. Iya. Ya, dan kita lihat sejauh mana pengembangan dari kepolisian ya terhadap orang-orang yang ditangkap ini. Yang penting tadi benar juga katanya, dari mana uang mengalir dan kemana uang mengalir sampai jauh. Itu follow the money kan? Iya. Iya. Begitu. Iya. Saya selalu percaya bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Betul. Terakhir pertanyaannya. Merasa dipolitisir nggak sih dengan framing-framing yang sekarang arahnya semua tanggung jawab Budi Ari. Ini Budi Ari harus bertanggung jawab. Ini ulah Budi Ari. Jadi merasa ada kepentingan politik tertentu nggak sih di sini? Menurut saya lebih banyak politisnya. Lebih banyak politis ya? Gitu. Kalau daripada dari hukumnya. Iya, iya. Karena kalau soal judi online, semua jejak digital kita tentang statement jejak digital, rekod kita soal statement judi online nggak ada pernah seinci pun mundur. Iya, iya. Kita kan terus maju terus. Iya, iya. Soal pemberantasan judi online. Karena dalam mata kita pro rakyat, kita kasih nama rakyat gitu loh. Iya. Nah, bahwa ini kok di framing seolah-olah saya yang melindungi judi online, saya yang apa? Ayo sama-sama. Makanya teman-teman juga udah bilang kita bikin maklumat anti judi online. Oke. Kita terus menggelorakan semangat untuk kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga ruang digital kita dari bahaya dan pengaruh judi online. Oke, satu terakhir lagi lupa saya. Kemarin sempat ada DPR RI dari Komisi 1 Abraham Srijaya bilang bahwa Menkominfo Budi Ari pada saat itu tidak memblokir situs judi online, tapi yang diblokir hanya WordPress ya kan? Iya. Gimana tanggapan itu? Begini, waktu kejadian itu saya panggil. Iya. Semua orang saya panggil. Iya. Kenapa bisa begini? Iya, emang bener WordPress-nya WordPress-nya juga sempat kena. Iya. Mereka jelaskan ke saya, ini karena di WordPress-nya itu disisipin situs judi. Oh, di WordPress ini disisipin situs judi sehingga di take down sehingga kena WordPress-nya. Sama seperti yang terbaru itu UI ya. Websitenya UI disisipin judi online. Begitu dia di take down, ya website UI-nya kena juga. Hilang semua. Hilang semua. Termasuk ada 13.000 lebih ke Pemda disisipin judi online. Kalau kita take down langsung, itu pasti situs website-nya juga kena gitu loh. Oh, jadi bukan berarti pada saat itu hanya salah take down, bukan ya? Bukan. Begitu loh. Okay. Jadi memang karena disisipin situs judi online, kita timpe judi online-nya kena. Terpaksa di take down. Termasuk yang kasus website UI kemarin. Iya, seperti UI yang baru ini kan UI. Iya. Website-nya disisipin judi online, di take down, kena juga website UI-nya. Oh, otomatis gitu otomatis, ya? begitu. Oke, itu terjawab sudah ya. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Budi Ari. Jadi tidak gentar ya menghadapi pemberitaan-pemberitaan negatif beberapa hari terakhir? Ya, fitnah kan nggak akan lama. Iya. Kita optimis bahwa kebenaran pasti menemukan jalan sendiri. Oke. Dan kedua, Tuhan nggak pernah tidur. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak guys. Dan harapan saya juga di sini sebagai masyarakat juga ingin judi online ini benar-benar bisa, ya kalau nggak bisa musnah banget ya berkurang jauh dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Karena korban rakyat kecil. Rakyat kecil. Sampai kemarin sampai di RSCM aja ada 100 orang berobat gara-gara judol. Iya kan? Itu tanggung jawab negara. Kenapa? Iya. Secara konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita jelas tugas negara apa? Melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Negara, tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat. Kita ini menyehatkan rakyat, mencerdaskan rakyat. Program-program makan bergizi gratis, program-program sosial, itu kan untuk mencerdaskan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum atau keadilan sosial. Jangan malah dirusak oleh yang namanya judi online, terutama rakyat kecil, rakyat yang tidak paham gitu, sehingga kita terus melakukan literasi bahwa judi online adalah penipuan gitu. Luar biasa. Dan apalagi Pak Presiden Prabowo juga udah ngomong bahwa berantas judi online. Jadi udah ada political will dari Presiden sendiri dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua aparat-aparat yang terkait. Iya, betul. Luar biasa. Pak Dan Menko, stop framing dan fitnah. Yes. Karena pasti kebenaran
akan menemukan jalannya sendiri. Oke, tidak mengganggu kinerja di Kementerian Koperasi ya? Tidak, karena buat saya justru dengan kembali ke ngurusin koperasi, kita kembali mengurusi rakyat. Karena apa? Dalam koperasi, ajaran Bung Hatta yang paling penting adalah jujur dan setia kawan. Oke. Dan itu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, gotong royong, kekeluargaan. Fokus paling utama yang akan dilakukan di Kementerian Koperasi adalah? Kita meningkatkan partisipasi. Semakin banyak yang anggota koperasi ya? Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak guys. Sukses buat Pak Budi Aristiadi, sekarang Menteri Koperasi ya. Kita tunggu gebrakannya di Kementerian Koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.